Masih bersama saya Afiliani dan dialog Kadin bersama Capres Bapak Ganjar Pranowo. Saat ini kita juga masih ada penanya nih Pak Ganjar. Sebelum Masih ada ya? kita akhiri, ada satu yang sangat penting sekali karena bicara tentang green economy. Kami persilakan Ibu Sinta Wekamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luar Negeri. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ganjar, ini pertanyaan yang penting sekali yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Salah satu pilar yang ada di roadmap tadi. Nah mungkin kalau kita tahu kan Indonesia sudah komitmennya ya, untuk mencapai net zero itu pada 2060. Namun kalau kita lihat itu masyarakat miskin itu masih 25 juta di Indonesia. Hampir miskin 75 juta sehingga 100 juta atau 52% dari populasi Indonesia itu masih yang daya beli rendah. Nah kalau kita ngambil contoh aja satu sektor energi. Kita tahu kita mau mempercepat EBT ya untuk energi baru terbarukan, tapi biayanya kan lebih tinggi Pak. Ya kan kalau kita lihat pembangkit tenaga surya dibandingkan dengan batu bara itu kan jauh lebih tinggi. Sehingga subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah itu kan bakal lebih besar untuk energi transisi ini. Juga kalau kita melihat biaya yang dikeluarkan juga oleh masyarakat lebih besar. Nah, pertanyaannya sederhana Pak, bagaimana bisa menseimbangkan yang namanya kita mau mencapai energi transisi tapi dengan kemampuan masyarakat gitu. Kita kan maunya just transisi Pak, tidak hanya energi transisi, itu saja. Terima kasih Bu Sinta. Jadi pendapatan masyarakat supaya tetap baik dan energi terbarukan bisa jalan, itu gimana caranya itu aja Pak? Saya kira pertemuan COP kemarin ya, di Uni Emirat itu juga semua menagih janji banyak negara kok. Dan rasanya juga persis seperti Mbak Sinta sampaikan, tidak mudah. Kita punya pilihan transisi energi. Tim kami menghitung, kalau kita tidak melakukan transisi energi mulai dari sekarang, problem kita akan jauh lebih serius. Dan itu kita mitigasi. Tapi kalau tiba-tiba duitnya nggak ada, dan kemudian sumber daya existing kita juga tiba-tiba akan hilang, maka ada gradual. Beberapa teman yang kemarin memberikan nasihat kepada saya, Mas Ganjar jangan langsung lompat dong kepada EBT-nya. Kita masih punya gas yang belum optimal. Itu bahasa mereka. Kalau kemudian dari sebutlah energi kotor, kemudian energi agak bersih ke gas, baru kemudian ke EBT, rasanya bisa jalan. Namun kita juga bisa mencari partner tadi. Negara lain ketika kemudian daya beli masyarakat masih kecil, oke, maka kita bisa dorong umpama kita memproduksi sendiri. Solar panel umpama, kalau kita produksi sendiri kenapa tidak? Pasir silika kita punya loh. Ya. Energi yang sekarang sedang berlebih dari PLN wabil khusus di Jawa, kenapa kita tidak menciptakan industri yang membutuhkan energi besar? Kenapa? Maka ini ruang yang kemudian bisa membalance untuk pertumbuhan ekonomi menjadi naik. Kita kasih, ini ada energi gede yang besar sekali. Atau barangkali saya ngobrol nih sama orang-orang waktu kunjungan dari Uni Emirat Arab. Cerita, kenapa Singapura membelinya dari Australia kok tidak dari kita? Dia mau yang hijau, yang bersih. Tapi belinya jauh banget. Dia nyolek saya begini, Pak Ganjar, kenapa Anda tidak buat itu ya dari Sumatera? Sehingga kabelnya pendek banget. Kenapa? Kenapa harus jauh sekali? Anda sampaikan kepada pemerintah Anda, bahasanya begitu. Oke, nanti saya perintah sendiri, gitu. Daripada kita menyampaikan kan begitu. Maka gridnya seperti itu, Mbak. Kami bahkan sudah menghitung beberapa potensi dari energi baru terbarukan yang bisa kita generate juga banyak sekali. Geothermal umpama, ya, ada gas rawa. Ini saya praktekkan untuk sebutan kami Desa Mandiri Energi. Itu kita praktekkan. Jadi 25-30 tahun mereka sudah free. Fasilitasnya nggak sulit, engineer-nya juga nggak terlalu kesulitan mengerjakan ini. Ini yang kita lakukan. Kalau tidak, kita punya hutang kurang lebih 1.300 triliun. Akan menanggung kerusakan. Tapi untuk investasi balance, kurang lebih juga 1.300 triliun. Pilihan kita pada apa? Pilihan kita adalah gradual yang tadi kita lakukan, umpama dari kondisi hari ini, oke, ini sampai tahun berapa, nanti 2060, kita akan sampai di mana, gas kita akan sampai di mana, kita teruskan, terus kemudian mari kurva
EBT-nya segera dimulai. Kita ajak partner untuk bisa berjalan kepada kita. Maka kemarin di debat terakhir saya katakan, cerita Laut Cina Selatan, di mana blok Alpha Theta di atas Natuna itu ada, saya sampaikan, besok itu dieksploitasi. Karena satu kita dapat gasnya, dua geopolitiknya kita menguasai, tiga itu lapisan pertahanan yang akan kita bikin di sana. Dapat tiga-tiganya dan menyerap tenaga kerja. Luar Dapat biasa. Mbak, tiga-tiganya dapat itu. Sudah terjawab Bu Sinta? Baik. Baik Pak Ganjar, sebenarnya pertanyaan itu banyak sekali. Kita sudah seleksi, namun pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang belum bisa disampaikan di sini, kita akan sampaikan nanti dalam bentuk dokumen hari ini kepada Pak Ganjar yang akan bisa dijawab. Mungkin suatu saat kita bisa diskusi secara tertutup dengan Kadin, Pak. Bapak bersedia ya? Siap. Siap. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya pada hari ini yang luar biasa, walaupun dari jauh-jauh khusus ke sini. Dan juga para hadirin dan juga para pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jadi tidak Anda pilih mana yang mau Anda pilih. Ya, salah satunya adalah Pak Ganjar yang sudah diperhitungkan. Oh, nanti jangan di sini. Baik, untuk berikutnya ada hal yang akan disampaikan, kami persilakan kepada Mbak Caca. Terima kasih dan tepuk tangan untuk moderator kita Ibu Afiliani dan calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Wah, sudah hampir 1 jam kita berdialog bersama dengan Kadin membahas dengan visi dan misi dari Capres nomor urut 3. Kita lanjutkan acara kita hari ini dengan penyerahan simbolisasi yakni karikatur dan buku menuju Indonesia Emas 2045. Saya panggilkan dengan segala hormat di sini Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Bapak Anindya Bakri untuk memimpin jalannya seremoni penyerahan karikatur dan buku, dan juga Bapak Yuki Hanafi yang merupakan pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi, Ketua Penyelenggara acara debat hari ini Ibu Karmelita dan Ibu Sinta Kamdani, Waketum Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi dan Luar Negeri, juga Bapak Tony Wenas yang merupakan Ketua Steering Komite acara kita hari ini. Ya, yang pertama saya akan pandu penyerahan figura karikatur yang akan diserahkan Ibu Diana Dewi kepada Capres nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Ya, selanjutnya penyerahan buku daftar inventaris isu strategis menuju Indonesia Emas 2045. Ya baik, kita akan berfoto. Inilah dia karikatur yang diserahkan untuk Capres nomor urut 3. Selanjutnya Ibu Karmelita Hartoto akan menyerahkan buku daftar inventarisir isu strategis menuju Indonesia Emas 2045. Ya, selanjutnya Bapak Anindya Bakri akan menyerahkan buku peta jalan Indonesia Emas. Baik, sekarang akan ada juga kenang-kenangan dari Capres nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, yang akan diterima Ibu Diana Dewi. Dan selanjutnya diterima Bapak Yuki Hanafi. Ya, inilah kebersamaan yang begitu hangat dari Kadin DKI Jakarta dan Kadin Indonesia dalam debat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama dengan Kadin menuju Indonesia Emas 2045. Semoga dialog hari ini menjadi tambahan informasi Anda mengenai visi dan misi Capres sebelum nantinya Anda akan memberikan hak pilih Anda di 14 Februari 2024. Menutup dialog Capres bersama dengan Kadin, saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.